Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang isi di dalam sumur Zam-Zam. Selama ini kita mengenal sumur Zam-Zam dari buku-buku agama. Namun sebenarnya ada sisi ilmiah dari cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang air, yaitu hidrobiologi. Video ini bukan untuk menjelaskan khasiat atau keajaiban air Zam-Zam, tapi mengenai geologi sebuah sumur. Sumur Zam-Zam yang sekarang kita lihat adalah sumur yang digali oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat ini dari ilmu persumuran, maka sumur Zam-Zam termasuk kategori sumur gali atau underwater well. Sumur Zam-Zam ini memiliki kedalaman sekitar 31 meter hingga kedalaman 13 meter setengah ke atas, menembus lapisan aluvional Wadi Ibrahim. Lapisan ini merupakan lapisan pasir yang sangat berpori yang berisi batu pasir hasil transportasi dari tempat lain. Mungkin saja dahulu ada sebuah lembah yang dialiri sungai yang kemudian saat ini sudah kering, atau dapat pula merupakan dataran rendah hasil reruntuhan, maupun penemukan hasil pelapukan batuan yang lebih tinggi topografinya. Di bawah lapisan aluvial Wadi Ibrahim ini terdapat setengah meter lapisan yang sangat lulus air. Lapisan yang sangat lulus air inilah yang merupakan tempat utama keluarnya air-air di sumur Zam-Zam. Kedalaman 17 meter ke bawah selanjutnya, sumur ini menembus lapisan batuan keras yang berupa batuan beku diorit. Batuan beku jenis ini memang agak jarang dijumpai di Indonesia, tetapi sangat banyak dijumpai di Jazirah Arab. Pada bagian atas batuan ini dijumpai rekahan-rekahan yang juga memiliki kandungan air. Dulu ada yang menduga rekahan ini menuju ke Laut Merah, tetapi tidak ada laporan geologi yang menunjukkan hal itu. Dari uji kepompaan sumur ini mampu mengalirkan air sebesar 11-18,5 liter per detik, hingga per menit dapat mencapai 660 liter per menit atau 40.000 liter per jam. Celah-celah atau rekahan ini salah satu yang mengeluarkan air cukup banyak. Bahkan ada celah yang memanjang ke arah Hajar Aswad dengan panjang 75 cm dan ketinggian 30 cm. Ada juga beberapa celah kecil ke arah Bukit Sofa dan Marwah. Keterangan geometris lainnya, celah sumur di bawah tempat tawaf selebar 1,56 meter, kedalaman total dari bibir sumur 30 meter, kedalaman air dari bibir sumur 4 meter, kedalaman mata air 13 meter, dari mata air sampai dasar sumur 17 meter, dan diameter sumur berkisar antara 1,46 hingga 2,66 meter. Menurut Saudi Geological Survey, kota Mekah terletak di lembah. Lokasi sumur Zam-Zam yang terletak di tengah lembah yang memanjang. Masjidil Haram berada di bagian tengah di antara perbukitan sekitarnya. Luas area tangkapan yang hanya 60 km persegi ini tentunya cukup kecil untuk menangkap air hujan yang sangat langka terjadi di Mekah, sehingga memerlukan pengawasan dan pemeliharaan yang sangat khusus. Karena sumber air utama dari sumur Zam-Zam ini adalah dari air hujan yang turun di daerah sekitar Mekah. Sumur Zam-Zam secara hidrologi hanyalah seperti sumur gali biasa, sehingga sangat memerlukan perawatan. Perawatan sumur ini termasuk menjaga kualitas higienis air dan lingkungan sumur, serta menjaga pasokan air supaya mampu memenuhi kebutuhan para jamaah haji di Masjidil Haram. Pembukaan pemukiman di seputar Mekah sangat ditata rapi untuk menghindari berkurangnya kapasitas sumur ini. Sekali lagi, sumur Zam-Zam dalam pandangan ilmiah hidrobiologi tidak terlalu istimewa dibandingkan sumur-sumur gali lainnya.
Namun karena sumur ini bermakna religi, maka perlu dijaga. Banyak yang menaruh harapan pada sumur ini karena dipercaya dapat membawa berkah. Ada yang mengatakan sumur ini juga bisa kering kalau tidak dijaga. Ada sebuah video yang sempat beredar dan viral ini. Video itu bukanlah penampakan dari kamera yang dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam, melainkan sebuah lubang di Kanada dari seorang yang ingin memeriksa kedalaman lubang. Video asli sumur Zam-Zam dipublikasikan oleh channel resmi Kepresidenan Arab Saudi. Satu hal lagi yang belum tuntas terjawab, selama masa perawatan, banyak dan beragam benda ditemukan di dalam sumur ini. Benda-benda yang ditemukan itu kini menjadi koleksi Museum Haramain yang berlokasi di wilayah Ummul Jaud, Mekah, dan tersaji indah dalam bingkai kaca. Di salah satu ruangan tersaji lengkap seluk-beluk mengenai sumur Zam-Zam, mulai dari perubahan fasilitas pendukungnya dari masa ke masa, hingga penjelasan mengenai sumur itu sendiri. Pernak-pernik lain mengenai sumur Zam-Zam juga tersaji seperti benda-benda yang ditemukan di dalam sumur. Terhitung ada 60 benda menyerupai logam uang koin beraneka warna yang ditemukan di dasar sumur Zam-Zam ketika dilakukan proses pembersihan. Namun tidak ada keterangan detail informasi lainnya. Yang jelas, di bawah estalase kaca tersebut tertulis bahwa benda-benda ini diambil dari dasar sumur Zam-Zam. Salah satu yang bisa kita kenali adalah uang koin dari Malaysia. Kemudian di sini juga dipajang koleksi tempat penampung air Zam-Zam dari teko dan bejana berwarna kuning keemasan. Dengan aneka bentuk juga ditampilkan dalam estalase kaca. Selain benda-benda temuan tersebut, terdapat koleksi lain yang berhubungan dengan air Zam-Zam. Benda yang paling menarik perhatian pengunjung adalah cangkang sumur Zam-Zam dari kayu yang disangga besi yang berdiameter cukup besar. Berikut timba besinya, cerakan, dan tali pengaitnya. Ada juga koleksi foto-foto yang menunjukkan lokasi sumur Zam-Zam. Dari salah satu foto terdapat informasi lokasi persis sumur Zam-Zam. Ternyata sumur Zam-Zam berada lurus sejajar dengan Multazam, yaitu bagian Ka'bah di antara sujud Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dalam foto tersebut digambarkan ada lantai yang diberi tanda khusus bertuliskan sumur Zam-Zam dan para jamaah haji yang sedang tawaf. Namun belakangan tanda khusus ini hilang seiring pemasangan lapisan lantai tahan panas.